Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam jumpa bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau awali hari kita dengan memuji menyembah Tuhan, dan kita masuk dalam ibadah subuh dengan mengangkat sebuah lagu, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, Rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes, yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami merasakan kasih luar biasa dan dahsyat Engkau. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pujian
kuasa dan urapan-Mu luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Kasih-Mu kekal selamanya. amin. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, Amin. supaya Aku jadi kaya. katakan Hosana, 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 bagi Yesus Allahku, ya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, haleluya, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana. Tuhan, kami diberkati dengan pujian kami. Glory bagi Yesus Raja dan Tuhan Juru Selamat kami. anugerah-Mu melimpah dalam hidup Kami mengucap syukur. kasih-Mu dahsyat Tuhan. Kami berterima kasih. Kasih Bapa, Haleluya. terima kasih Tuhan Haleluya. Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang Haleluya. manis. Berkaryalah Engkau Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Dan pujilah Tuhan. Aku telah Mengenal kasih karunia-Mu. Yes. Aku Telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, hosana bagi Tuhan, hosana bagi Raja kami. Diberkati Dia yang datang dalam nama Yesus. Yes. Tuhan di atas segala Tuhan, Amen. Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja. Terima Tuhan yang kasih. berkuasa atas surga, atas bumi, atas Amen. segala ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Sungguh kasih. kami menyadari hanya oleh
kekuatan-Mu, hanya oleh anugerah-Mu kami ada Bapa sampai pagi hari ini sebagai hari ini. Sebab itu kami sungguh bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Ini hidup kami, ini hati kami. Kau berkuasa atas semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, siap kami mendengarkan firman-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah firman itu dan berfirman bagi kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kitab Matius pasal 5 kita baca secara bergantian. Masing-masing kita baca 5 ayat satu orang. Saya akan mulai Matius pasal 5 dalam nama Tuhan Yesus. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya, demikianlah kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Amin. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Puji Tuhan, ada 3 perikop kitab Matius pasal 5 ini. Perikop yang pertama, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan di dalam firman Tuhan pagi hari ini dikatakan tentang kebahagiaan. Jadi kebahagiaan menurut standar Alkitab bukanlah harta yang berlimpah, bukan pula mobil yang berjejer, bahkan bukanlah tabungan deposito harta, surat-surat berharga yang sangat banyak lalu itu disebut bahagia. Karena saya banyak menemukan orang-orang yang memiliki harta lebih dari rata-rata, mereka justru tidak bahagia dengan harta itu. Jadi yang kita pakai adalah standar Alkitab tentang bahagia. Saudara punya segala sesuatunya, bisa saja hatimu tidak bahagia. Tapi ketika engkau mengucap syukur dengan apa yang engkau miliki hari ini, itulah kebahagiaan. Kemudian Tuhan berkata kepada kita di perikop yang kedua, Matius pasal 6, yaitu garam dan terang dunia. Saudara-saudara, orang Kristen Tuhan gambarkan sebagai garam dan terang. Apa yang dimaksud? Garam itu adalah mempengaruhi, terang itu mempengaruhi. Ya, lawannya juga mempengaruhi. Maka kita diambil, dicontohkan oleh Tuhan menjadi garam yang mempengaruhi rasa, sehingga seperti fungsi garam memberi rasa. Biar kita berikan rasa yang nyaman, yang enak bagi seluruh gereja,
bagi seluruh tetangga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita. Karena kita garam dan kita menerangi, bahkan dikaitkan dengan perikop yang ketiga, yaitu Yesus dan hukum Taurat. Siapa yang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Nah ini kan garam ini. Jangan mengkafir-kafirkan orang. Dikatakan di dalam Alkitab, janganlah kamu mengkafir-kafirkan orang, menyebut saudaramu kafir. Kalau kamu menyebutnya, maka engkau akan dihadapkan ke mahkamah agama. Mahkamah agama siapa yang mengadili? Bukan manusia, Allah sendiri. Jadi perikop yang kedua adalah jadilah garam dan terang. Puji Tuhan, sudahkah kita menjadi garam dan terang? Atau sebaliknya, ketika kita datang orang sudah tidak merasa nyaman dengan kehadiran kita. Perikop yang ketiga, Yesus dan hukum Taurat. Yesus membawa kasih, hukum Taurat memberi penghukuman. Hukum Taurat itu berisi 3. Yang pertama, hukum tata negara. Itu diberikan di dalam Ulangan, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ya, 5 kitab Musa. Haleluya. Kemudian hukum moral. Nah, ini berkenaan dengan agama. Dan yang ketiga, hukum sosial. Maka disebutkan tadi, kalau ada orang berbuat jahat terhadap kamu, berkati dia. Tidak dibalas. Jadi orang Kristen itu makanya selalu menjadi sasaran empuk orang-orang yang memanfaatkan kemarahannya, sehingga orang Kristenlah yang menjadi sasarannya. Gereja dibakar, orang-orang Kristen dibunuh, dianiaya. Karena apa? Karena memang orang Kristen tidak boleh membalas. Ya, tidak boleh membalas. Malah harus didoakan. Bahkan tetangganya orang Kristen itu, kalau dia dianiaya, diberkati. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Maka disebutkan begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah untungnya? Jadi, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai ini orang berdosa juga berbuat begitu? Dan apabila kamu juga memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu nggak ada upahnya katanya. Tapi kita mengasihi musuh kita. Kita menyapa orang yang tidak ramah dengan kita. Nah itu katanya Tuhan, ada nilai dari Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen kalau menuruti daging ini berat. Tapi kalau kita hidup dalam rohnya Allah, tidak berat. Indonesia ini aman oleh karena gereja melakukan firman Tuhan. Haleluya. Biarkan mereka dihakimi oleh Tuhan nantinya yang melakukan kekerasan demi agama. Saudara-saudara, mari kita menjaga hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pengaruh, yaitu garam dan terang. Pengaruh bukan kata-kata saja. Kalau pengaruh kata-kata itu kecil jumlahnya, prosentasenya. Tapi kalau pengaruh perbuatan besar dan luas, seiring dan sejalan dengan filosofi dari Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu revolusi mental, revolusi mental. Teologi Alkitab memberikan kepada kita dasar-dasar revolusi mental, yaitu mengasihi semua orang. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan umat Tuhan. Jemaat-Mu pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Terang itu ada pada kami. Garam itulah fungsi kami atas seluruh keadaan dan atas seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang bimbang ragu diteguhkan oleh Tuhan, yang berkekurangan diberi Tuhan kelimpahan. Usaha pekerjaan, perusahaan jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, Amin. diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami terbuka pikiran dan hatinya untuk melihat kebenaran dari Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menjadi garam dan terang. Bahkan pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan, baik mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan sekitarnya, sehingga negeri kami menjadi negeri yang diberkati. Terpuji Tuhan, berikan kesehatan kepada kami untuk kami terus menjadi berkat lewat ibadah subuh ini bagi jemaat-Mu di tempat ini dan di tempat yang lain, bagi pemirsa, bagi keluarga kami yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap semangat, Tuhan Yesus selalu bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua.